Baik Bapak Ibu, eh, yang kami hormati Bapak Kadis Parpora, yang alhamdulillah sempat hadir bersama kita. Juga ada kurator kita Buya Kamar Zaman. Selanjutnya mahasiswa dari UIN Batu Sangkar dan para pelajar kita dari beberapa SLTA yang ada di seputaran kota Batu Sangkar. Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalkan narasumber kita. Sebelum ke narasumber, perkenalkan kami sendiri, nama Afrizal, biasa dipanggil Ayah, dengan akun Ayah Jolah, selaku Sekretaris Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar. Dan narasumber kita pagi ini adalah yang pertama, yang terhormat Bapak EM Datuk Sinaro Basa. Selamat pagi Pak Datuk. Assalamualaikum, selamat pagi para pemirsa. Ya, beliau adalah salah seorang pengurus pada Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kabupaten Tanah Datar. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bundo Kanduang. Bundo Kanduang kita yang bernama Fatrianis, atau lebih kita kenal dengan Bundo Pat. Selamat pagi Bundo. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bundo Pat ini adalah Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Tanah Datar. Baik para pemirsa, penonton, pengunjung yang kami muliakan, pagi ini karena cuaca sangat cerah, narasumber kita mungkin tidak bisa terlalu berlama-lama di bawah terik matahari. Akhirnya mungkin kita langsung saja kepada subtema kita. Yang pertama, subtema kita adalah Sumbang Duo Baleh. Ini kita tujukan pertanyaan kita kepada Ketua Bundo Kanduang, Bundo Pak. Mungkin Bundo, Iya, awak pas awasnya Bundo. Karena kini talk show Minangkabau Babudayo. Jadi penonton, mahasiswa dan anak-anak kita ingin tahu apa turunan Sumbang Duo Baleh. Mungkin bisa Bundo jalekan Bundo. baik, terima kasih Ayah. Saya terbiasa dengan manggil Ayah. Beliau adalah Kadis. Kadis ya. Ya, amin. Amin. Pertama sekali saya mengucapkan tentu terima kasih Ya. kepada panitia yang telah mengajak ya, membawa kami selaku Ketua Bundo Kanduang Kabupaten untuk berbagi atau untuk menjelaskan kepada audiens kita yang pada saat ini alhamdulillah ada hadir dari mahasiswa, Ya. kemudian para pelajar SLTP yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Ya. yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Ya. Yang menghormati tentu saja Bapak Kadis Pak Riswandi, kemudian Buya Kurator Kamar Zaman, Pak Datuk dari Erkam ya. Baik, tadi Ayah bertanya apa itu Sumbang Duo Baleh ya. Sumbang Duo Baleh, kalau kita melihat Sumbang, kita rinci dulu. Sumbang itu sebetulnya adalah suatu perbuatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Tidak ditentukan orangnya, baik itu remaja, ibu-ibu. Sumbang itu kalau bahasa Jawa seminang jangga ya. Kurang elok. Kurang elok ya, Bundo. kurang elok. Jangga tapi belum salah. Ya, belum Mendekati salah. Ya, kurang elok. Kurang elok. Jadi Kurang sebelum salah ya, Ya. segera kita perbaiki. Ya. Kita sadari Iya. bahwa itu adalah sumbang. Ya, sumbang. Itulah kira-kira Oke. penjelasan. Jadi yang Duo Baleh itu mungkin Bundo yang pertamanya apa, Baik. yang kedua. Oke. Ya. Sebenarnya Sumbang Duo Baleh itu yang pertama terdiri dari Sumbang Dua, Ya. itu Jale, Sumbang dua Pak Acar kita duduk. Iya, Enak. Sumbang Dua. Ya. Dijalekan cicit dulu ya, Sumbang Dua. Benar, betul dijalekan. Sumbang Dua, Sumbang dua, Sumbang Taga, Sumbang Taga, Sumbang Diam, Sumbang diam ya, Sumbang diam bertempat ya. tinggal, Iya, menetap. Oh, Nah. Sumbang di tempat Iya. kita. Diam di sana Stay. bukan berarti Bukan arti tidak tidak bicara bersuara, ya. ya. Oke. Sumbang bertempat tinggal, Ya. berdomisili atau ya itu tinggal di mana Josia gitu Pak ya. Oke. Sumbang Diam. Kemudian Sumbang Bajalan, Sumbang berjalan, ya Sumbang Pekato, Sumbang Sumbang Perkataan, Pekato, ya. ya. Kemudian Sumbang Karajo ya, Sumbang Karajo bekerja ya. Sumbang Karajo, Sumbang Caliak, Sumbang Calia. ya.
Sumbang Calia, kemudian sumbang bajalan sudah tadi ya, Makan, sumbang makan, Ya, ya, makan. sumbang batanyo, sumbang menjawe, ya. sumbang kurena. Kurena. Nah, itu Kalau aja. pakaian betul? Sumbang pakaian. Sumbang pakaian, ya. Itu, ya. Oke, terima kasih. Itu sepintas tentang apa itu yang sumbang dobale. Jadi kami jelaskan kembali kepada pemirsa, sumbang itu artinya janggal atau kurang elok. Jadi belum, dia tidak salah, belum. tapi kurang elok dipandang mata. Ya. Ini itu kelebihan, artinya orang-orang Minangkabau tempo dahulu itu mereka sudah menetapkan, sudah menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang baik, apa yang kurang baik, dan apa yang tidak baik. Ya. Ya, artinya bukan langsung tidak baik, tapi yang kurang baik Yang pun kurang baik. harus kita perbaiki. Nah, ini ada sumbang 12. Ya. Artinya hal-hal yang kurang baik ada 12 macam di Minangkabau dalam kehidupan. Baik, Bundo, mungkin kita lebih dari subtema kita yang sumbang dobale ini mungkin lebih fokus kita ke pertama dulu ke pakaian. Ya. Nah, Bundo. Iya. Menurut sumbang dobale ko pakaian itu baa caranya orang Minang ko pakaian. Nah, mungkin bisa Bundo seketek mengupas Bundo. Baik, terima kasih ya. Memang kita di Minangkabau kok ada aturan-aturan yang tentu relevan dengan adat Basandi Sarak Basandi kita pula ya. Terutama kita perempuan. Bahwa pakaian kita perempuan kok sebagaimana yang sudah kita tampilkan pada saat pembukaan, itu adalah pakaian perempuan Minang itu baju kurung basiba. Baju kurung basiba ya. Mungkin kita lebih fokus lagi ke baju kurung basiba ini Bundo. Baik, ya. Oke, jadi baju kurung kita itu, baju yang kita pakai itu tidak transparan. Tidak transparan. Ya. Dan baju kita itu tidak sempit alias longgar ya. Tidak membentuk lekuk badan, tidak membentuk tubuh ya. Dan pakaian awak tuh jarang transparan, yang nampak Dima bukit Dima lurahnya. Itulah kira-kira ya. Jadi kepada generasi anak-anak Bundo sekalian, tolong perhatikan pakaian kita perempuan Minang itu sudah diatur supaya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Oke, terima kasih. Kami perjelas lagi, baju kurung basiba itu ini adalah pakaian wanita Minangkabau dari dahulu yang masih eksis sampai sekarang. Betul ya. Di mana baju kurung basiba ini adalah satu pakaian yang bahannya tidak transparan dan potongannya itu harus longgar, tidak membentuk tubuh. Nah, ini memang sangat-sangat relevan dengan adat Basandi Sarak Basandi kita berubah. Oke, sebelum kita masuk ke Pak Datua, mungkin baju kurung basiba aku untuk Pak Amangku basiba namanya. Pak aku ndak baju kurung lapang saja. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bundo. Baik, terima kasih ya. Memang baju kurung basiba itu ada maknanya. Baju kurung dikatakan baju kurung basiba, ini ada kikia ya. Kikia itu terletaknya di bawah lengan kita. Di bawah lengan kikia ya. Nah, apa fungsi kikia? Kikia itu membuat baju itu longgar. Jadi memang kadangkala di saat ada lomba-lomba baju basiba, saya selalu periksa itu. Saya lihat apakah ada kikianya. Kalau tidak ada kikia berarti itu bukan baju basiba. Ya. Kemudian ada sibanya. Siba potongan baju itu antara di bagian kiri kanan. Menyambungkan dua kubu. Itu maknanya. Menyambungkan dua kubu antara depan dan belakang. Kalau kita bawakan ke masyarakat, mungkin kita sebagai yang pemakai baju kurung basiba itu beralam lapang seandainya ada kejadian apapun di tengah-tengah sekitar kita, kita sebagai penengah. Jadi kita sebagai penyambung, dua kubu yang mungkin ada pertikaian. Itu maksudnya ayah. Oke, terima kasih Bundo. Alun sadonya Wak bahas baru segelintir lah habis waktunya. Nah, akhirnya kita masih dikit saja. Nanti pemirsa, baju kurung basiba itu ini yang dikatakan basiba itu di bawah
lengan ini di ketiak ini, di Iya. ketiak namanya Iya, bro ya. ketiak, betul, Di ketiak ini ada kikiak namanya. Ada kikiak, ada potongan kain yang Iya. sengaja dipasangkan puzzle di sana supaya pakaian perempuan Minang ini longgar, lebih longgar dan lebih fleksibel. Iya. Dan sibanya itu ada dari bawah lengan ini sampai ke bawah. bawah. Iya. Nah, itu memisahkan antara bagian belakang dan bagian depan. Iya. Artinya Minangkabau ketika Bundo Kandung ketika memakai baju kurang basiba itu menandakan bahwa beliau orangnya ba alam lapang, Alam lawe bapadang lapang. ba alam laweh ba padang lapang. Nah, itu maksudnya. Oke, sekarang kita coba tanyakan Ayah, kepada boleh nambah sedikit? boleh Nah, bro, sebelum baju kurung basiba itu harus dalam. Ya. Nah, itu yang penting. Ada yang memakai baju kurung basiba di atas lutut Iya. dalamnya. Ah, Ya, dia 4 cm di bawah lutut. iya. Jadi jangan jangan kelihatan Iya, pinggul kita. pinggul kita. Nah, itu. Jadi untuk menutup aurat kita. Ya, ternyata memang baju kurung basiba ini suatu busana yang diciptakan oleh para pendahulu kita yang sudah memperhatikan kebaikan-kebaikan wanita-wanita Minangkabau ini. Baik, terima kasih Bundo. Kita kembali dulu kepada Pak Datua. Ini sekaitan dengan sumbang pakaian tadi Pak Datua. Ini kalau bagi Bundo Kandung ada namanya baju kurung basiba. Bagi datuk-datuk atau bagi yang laki-laki lah, baju kita di Minangkabau Pak Datuk. Mohon dijelaskan kepada pemirsa kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Baiklah, tertumpuk pada kita ya pertanyaan tentang pakaian kita laki-laki kan. Di Minangkabau. Kalau kita ada pakaian harian awak namanya sama dengan Melayu, rumpun Melayu ya. Sama dengan Melayu ya. Tanduk belango namanya ya. Haluak Pelango. Pakaian harian tuh. Iya. Sama Haluak. dengan kalau Bundoa baju kurung basiba. Iya, baju kurung Kalau basiba. di laki-laki betul ya. Ya, Ada lo kikiknya tapi tapak itik namanya ya. Pak. tapak itiak namanya Nampak ya. dia ya. Oke. Tuh. Tapak itiak Di ya. bawah tuh ada juga sipanya ya. Sama ya. Tuh. Itulah baju Tanduk belango tuh ya. Iya. Jadi fungsinya sama ya, Pak Fungsi ya. pakaian harian. Iya, fungsi pakaian harian ya. Beda lo ya pakai nada itu ya. Iya. Tuh waktu-waktu tertentu. Iya. 9 macam tuh ya. 9 macam pakaian adat 9 macam. Pakaian adat ya. Ya, mungkin bisa kita jelaskan sepintas saja Pak Datuk. Pintas ya. Iya. Yang pertama tuh salu atau deta. Saluak atau deta. Ya, sudah itu baju. Baju ya. Bajunya tuh lapang. Iya, longgar. Longgar, ya. Enggak basaku-saku doh. Oh, enggak pakai kantong. Jadi kalau baju yang lemak itu enggak pakai kantong ya, Pak Datuk. Kalau baju harian boleh. Boleh, baju harian boleh. Kalau baju adai kita pakai saku ya. Oke. Langgannya bentuk kojo ya, lapang ya. Iya. Mengipe kok ya. Iya. Mengipe ya. Mengipe ya tuh. Itu AC-nya tuh. Iya. Kalau masuk ini ya. Penyejuk. Penyejuk itu ya. Sarawak. Sarawak lapangnya buat apa itik aja ya. Oh, tapak itiak ya. Iya tuh pakai si baju. Iya. Tuh gunanya tuh sama atau manfaat. Tapi bukan galembong ya. Bukan. Hampir mirip. Hampir mirip di galembong, tapi bukan galembong ya. Oke. Oke, Terus lanjut. Sarawak. Iya. Yo ada cawe. Cawe ya, Ada ikat pinggang, ya. Iya cawe ikat pinggang. Ya. Ada selempang. Sampai lempang pengulu dari suuk ke kida tuh. Salempang ya. Iya dari suuk ke kida. Iya. Situ ada si sampiang. Bentuk yang ayah pakai itu Iya. Si sampiang namanya. Itu adanya 9 sadunya ya. Iya. Maksudnya itu tarumpa. Tarumpa ya. Iya, tungke. Iya, tungke. Keris. Keris, kari. Ya. Kori itu. Kori ya. Di kori awak pasangnya di kida ya, pakai song baru baca bui. Oh. Dan sama jauh balang doh. Itu menandakan Di kida dah boleh Prabowo ya. Iya. Pikir dulu pemakaiannya. Yo pakai song baru baca bui. Tuh. Yo falsafahnya itu yo balam lawe. Ba alam lawe, ba padang lapang. Iya. Mau kumadie, bakatubana, Iya. babuek baye. Oke. Jadi pemirsa ternyata pakaian laki-laki Minangkabau itu
juga diatur oleh para Ketua. tua-tua itu di zaman dahulu. Itu kalau pakaian harian ada namanya pakaian taluk pelango. Taluk pelango kalau yang seperti pakai ini pakaian yang dimodifikasi ini. Ini bukan taluk pelango namanya, tapi mirip taluk pelango. Jadi kalau yang taluk pelango itu dia hampir sama dengan baju kurang besiba tadi. Ya, pada tuh ya. Di bawah lengannya ini ada juga ada namanya kikiak, atau kalau di taluk pelango itu namanya tapak itiak. Nah, itu fungsinya untuk melonggarkan pakaian, untuk penyejuk. Nanti kita bahas lebih dalam. Selanjutnya kalau pakaian datuk ini sama dengan baju kurung besiba tadi, juga ada sibanya. Sibanya di kiri kanan yang membatas antara depan dan belakang. Dan yang penting lagi, mungkin tidak bisa kita bahas di sini, pakaian adat datuk itu tidak pakai kantong, seperti ini. Kalau pakaian harian boleh, tapi kalau pakaian adat itu tidak pakai kantong. Dan itu semuanya ada maknanya. Dan peci seperti yang dipakai oleh datuk ini ada liliknya atau ada yang menutup lingkarannya. Itu pun ada makna yang sangat dalam. Ya. Ada ikat pinggang atau cawek. Ini tidak sembarang ikat pinggang, tidak sama yang kita pakai di harian, itu ada maknanya. Dan ada selempang. Selempang bukan sal ya, itu selempang. Selempang dipasangkan dari kanan ke kiri. Itu pemirsa nanti kita bahas di episode berikutnya. Juga ada maknanya. Dan ada si sampiang seperti yang kami pakai ini. Kalau ayah memakai ini hanya sebatas kebutuhan untuk di panggung, ya, kebutuhan panggung. Sementara kalau nenek mama memakai itu ada arti dan maknanya. Baik Bundo, itu baru pakaian. Sekarang dari dua balik sumbang tadi, apa kira-kira yang ingin kita perjelas kepada mahasiswa dan siswa pelajar kita? Baik, terima kasih Ayah. Ya. Pertama sekali saya ingin menyampaikan tentang sumbang duduk ya. Sumbang duduk ya. Sumbang duduk. Ya. Kita sebagai padusi Minang, ya, sebagai wanita Minang ya. Itu sampai duduk pun kita diatur. Iya. Duduk sopan bagi padusi. Iya. Ialah duduk basimpuh. Duduk basimpuh ya, bukan duduk mencongkong ya. Bukan duduk baselo candu Bukan duduk laki-laki. baselo, iya. Jika duduk di atas kursi, ya. Jadi ada juga aturannya. Aturannya ya. Rapean paho arek-arek, menyampiang agak sakete, ke suwo atau ke kida. Ya. Jadi begitu sebegitunya sampai duduk kita datang. Iya. Ya. Cek lain awak perempuan Minangko, janganlah, ndak usah kita duduk di kepala tangga, di kepala janjang ya. Janjang ya. Kok janjang orang keturunannya kok ya. Awak duduk di kepala itu. Iya. Beko awak talantuang tradisi ada orang. Iya. Janganlah orang disalahkan. Iya. Betul itu ya. Jadi sampai duduk itu. Iya. Kemudian kalau di tengah keluarga, walaupun dengan ayah, dengan dengan keluarga sendiri, kita harus duduknya tidak boleh berdekatan. Iya. Apalagi yang dia sudah berumurnya, sudah balik ya. Tolong diatur duduknya. Mungkin selama ini ada yang terbiasa dari ketek dengan ayah kandung pun sendiri. Itu harus kita menjaga ya posisi duduk awak. Janganlah terlalu berdekatan. Itu diatur sampai ke situ ayah. Oke Bundo, ternyata memang luar biasa. Pendahulu-pendahulu Minangkabau ini mengatur kehidupan masyarakatnya, sampai-sampai ke cara duduk pun diatur. Ya, seperti tadi kami katakan, Minangkabau ini memang identik dengan adat pasandi sarak pasandi kitabullah. Duduk seorang perempuan Minang pun diatur sedemikian rupa sehingga dia bisa memelihara dirinya sendiri. Dari hal-hal yang mungkin terjadi. Bagaimana duduk yang sopan, duduk di tempat umum, duduk di antara kita keluarga inti pun duduk perempuan itu diatur sedemikian rupa. Memang luar biasa Bundo. Ya, luar biasa. Mungkin tambahan mungkin kita perempuan ini ditakdirkan
nanti kalau sudah berkeluarga akan melahirkan. Iya. Jadi oleh sebab itu kepada kita perempuan janganlah duduk mencongkong aja. Duduk mencongkong. Duduk Iya. mencongkong artinya ya duduk tidak memakai alas gitu, karena Iya. kalau anak-anak muda sekalian yang mahasiswa yang belajar pasti akan belajar biologi. Iya. Itu akan berpengaruh kepada sistem Iya. peranakannya itu Iya, nanti iya, akan iya. berpengaruh sangat gitu ya. Kemudian jika naik kendaraan begitu juga janganlah duduk menyerupai duduk laki-laki. Iya. Kecuali kalau kita itu berpergian dengan kendaraan roda 2 ya, Iya. jauh misalnya Jauh, ya. atau baalai. Iya, iya. Tapi kita tentu duduknya dengan mahram. Iya, iya. Nah, gitu ya. Oke, Oke, iya. terima kasih. Iya, memang luar biasa. Tidak salah kalau Minangkabau ini menjadi suatu referensi bagi suku-suku atau marga-marga lain yang ada di Indonesia bahkan dunia. Iya, iya. Karena sekecil apapun kehidupan masyarakat Minangkabau ini ada aturannya. Iya, ada aturannya. Oke, mungkin tadi pada tua kalau Bundo mengatakan perempuan Minang itu dua-duanya basimpuan. Kalau laki-laki pada tua polo maknanya tuh. Terima kasih ya. Setelah samu kita ketahui kalau perempuan atau perempuan asalnya ya. Perempuan ya. Perempuan ya. Nah, berarti ini artinya ya. Nah, situ kita laki-laki di Minangko duduknya baselo. Duduk baselo ya. Itu tatanan yang kita terima ya. Iya. Sudah itu banyak hal-hal lain yang nggak bisa kita sembarangan saja itu. Ya, contohnya duduk itu baselo sopan. Iya, baselo sopan. Oke, terima kasih pada tua. Ya. Sudah sampaikan tadi bahwasanya laki-laki Minang ini menjadi tanggung jawab dia menjaga perempuan atau wanita-wanita Minang. Ya, pada tua. Ya, betul ya. Ya, dari segi duduk pun diatur. Kalau laki-laki duduk melantai itu harus baselo. Tapi ini tentu juga ada batasan-batasannya. Duduk baselo kalau memang dia ada halangan seperti sakit dan lain sebagainya, dia boleh duduk. Yang penting sopan. Yang penting sopannya. Dan baik mengenai duduk ini ternyata kalau dalam pemikiran ayah ini masih banyak yang harus kita gali, tapi pagi ini tidak kita cukupkan sampai di situ. Mungkin yang terpenting lagi Bundo dari Sumbang Dua Baleh tadi tentang Sumbang Bajalan ke Bundo. Kini kita cari akan muda-muda itu rasanya adonan Sumbang matu kok cari. Mungkin bisa dijelaskan sepintas Bundo. Baik ayah, terima kasih. Memang ayah. Ya. Anak-anak wak kini wak cari tapi tidak sadonya ya, yang mulai memahami apa yang sudah kita berikan. Kami Bundokan Duang ini turun ke sekolah-sekolah ya, untuk menyampaikan Sumbang Dua Baleh. Memang sedikit ada perubahan karena mereka dari ketidaktahuannya. Terutama Sumbang Bajalan ya. Itu padusiko bajalanlah bak sigan jalan lain. Daripada maju sulit nalapi. Nah gitu ya. Ya. Kok jiko bajalan usah bagage-gage ya. Janganlah awak padusiko bajalan malasau-lasau. Mendongkak-dongkak ayam gadi ke badan. Dia mengerti anak-anak ya tuh. Ya. Jadi dia mengerti. Ada tuh bajalannya mendongkak-dongkak ya. Jadi jatuh merek awak ya. Turun harago nak. Rendah dipandang dek laki-laki. Orang mencari oh sini tuh dia tertarik dengan kita, tapi begitu dia pengen kena, oh ternyata jalannya seperti itu. Sampai ke jalan awak dicari di orang ayah dinilai, jadi turun harago awak. Itu pasan Bundo. Itu Sumbang Bajalan. Jadi kalau bajalan, usah bajalan berdua jo laki-laki yang bukan mahram awak. Bajalan tuh tidak dilarang, tapi janganlah bajalan berdua-dua jo laki-laki, apalagi di tempat yang sunyi, kalam, gelap kata orangnya. Nah, itu yang ketiganya nanti adalah setan. Ya, itu pasan Bundo karena anak gadis perempuan Bundo di sado yang hadir ini. Itu ya. Oke. Terima kasih Bundo, anak-anak ayah ngajale kan? Iya. Kalau berjalan sama polisi berdua ada, tapi berdua laki-laki yang bukan mahram itu tidak boleh. Kalaupun bertiga, yang ketiga itu setan, ya.
Iya kan? Iya. Nah, iya cina kalau itu pokoknya begitu nanti salah satu adalah setan di antara mereka itu ya. Oke, baik. Jadi pemirsa, ini mahasiswa kita dari Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar yang sangat antusias dengan kegiatan kita ini. Silakan Ananda, perkenalkan nama dan pertanyaan singkat padat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Nesa. Nesa mau bertanya sama ayah, bunda dan juga datuk. Seperti yang kita ketahui ya, datuk, bunda dan ayah, pada saat sekarang ini globalisasi itu semakin pesat berkembang dan berdampak pada budaya Minangkabau. Nah, dia tuh ada dampak baiknya dan juga ada dampak buruknya. Nah, pertanyaan Nesa adalah upaya apa yang dilakukan oleh tokoh adat dan pemimpin masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai sumbang global ini di tengah arus globalisasi saat ini. Terima kasih Bunda, Datuk, dan Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawab pertanyaan Nisa sangat jelas, padat, singkat. Silakan Bunda mungkin yang menjawab. Ya, silakan Baik, Bunda. terima kasih Ananda Nesa dari mahasiswa UIN. Memang sekarang era digital ya, digitalisasi global. Jadi usaha atau yang dilakukan oleh pemangku adat, terutama kami di Bundo Kanduang, itu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada semua generasi muda. Jadi kami bagi ada yang generasi mudanya berada di sekolah, tingkat SLTP, SMA, MTS, madrasah aliyah negeri begitu. Kami mensosialisasikan ke sekolah-sekolah itu sumbang global ini Kemudian kami evaluasi. Ya, evaluasinya kita kasih waktu jeda kepada sekolah yang sudah kita kunjungi itu. Silakan mereka berinovasi. Yang penting sumbang global ini masuk kepada mereka, memahami mereka itu Jadi ada sekolah-sekolah itu yang menyampaikan pesan sumbang global itu dalam bentuk dramatisasi, ada yang dalam bentuk randai, boleh dalam bentuk politisasi. Itu salah satu usaha cara untuk upaya kita untuk agar anak-anak semua generasi kita itu memahami tentang sumbang global. Begitu Kemudian kalau untuk ke Nagari ke Nagari kecamatan, kita turun ke Nagari atau ke kecamatan itu kami minta kumpulkan perempuan-perempuan yang belum menikah, yang kita lebih populer kita sebut dengan putih bungsu dan ramudo. Jadi ada lagi grupnya itu begitu. Jadi putih bungsu ramudo kita kasih sosialisasi tentang sumbang global ini, kemudian tolong praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak semua bisa kita kumpulkan, tapi paling tidak dari setiap nagari itu sudah datang mewakili. Nanti mereka sampaikan di nagari masing-masing, semacam tutor sebaya gitu Jadi sampai biasanya kalau mereka anak siswa dari siswa atau dari temannya pesan itu, kalau tutor sebaya itu biasanya nyambung gitu. Oke, terima kasih Bundo, terima kasih Ananda semuanya. Mungkin perlu kami tambahkan seperti yang disampaikan oleh Bundo Kanduang tadi. Sekarang ada programnya Bundo Kanduang dan Niniak Mama masuk sekolah. Nah, ini program ini menjelaskan kepada para pelajar kita di Kabupaten Datar, terutama mengenai sumbang dua bale. Kalau sumbang dua bale ini sudah dipahami dan dilaksanakan oleh anak-anak muda kita, berarti sudah ringan tugas kita selaku orang tua di Minangkabau. Yang jelas sekarang itu tadi yang sampaikan tugas Bundo Kanduang dan Niniak Mama. Tugas Ananda selaku Gen Z, selaku milenial, tentu yang sangat akrab dengan gadget, dengan teknologi lah. Hari ini Ananda semua sudah banyak yang boleh dikatakan influencer. Jadi kita berharap melalui pemerintah daerah ini kepada Ananda semua, ketika kita memposting video baik itu di media sosial lainnya lah, kita tidak sebutkan satu persatunya, coba kita lebih tekankan kepada bagaimana anak-anak muda sekarang bisa memahami tentang
sumbang 2 balih ini. Ya Bundo ya Pak Datuk. Ya, sumbang 2 balih. Dan sebagian nanti kita akan beralih subtema, namun perlu saya jelaskan, Ananda semua mungkin sudah pernah membuka akun YouTube Ayah Jolah. Ya, coba kalau belum pernah, coba dibuka sekarang. Di sana ada narasumber kita Pak Datuk. Nah, insya Allah episode berikutnya bersama dengan Bundo Kandung juga. Ya Bundo. Berikutnya mungkin sebelum pertanyaan nih dari kita berikan kepada anak-anak kita, Pak Datuk, kita berikan sepintas dulu tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Minangkabau ini. Menyebutkan saja Pak Datuk, kerajaan satu tepatnya di sini, rajanya ini itu saja. Yang kedua sampai yang terakhir. Silakan Pak Datuk. Terima kasih ya. Ya. Untuk episode ini ya. Ya. Jadi kita mulai sajalah secara ringkas gitu, sesuai dengan petata titi orang tua kita di mana tilik pelito di balik telong nak batali, di mana turunnya ini kita iyo Malayang Gunung Merapi, turun ke Pariahan Padang Panjang. Jadi di situ ada beberapa kerajaan-kerajaan. Ya. Jadi kalau yang kita terima wari nambah Jawa, Pesokonan Batolong, kerajaan itu di Minangkabau ko ada 6. Yang pertama mana di puncak Gunung Merapi atau di lereng Gunung Merapi itu namanya Pasumayan Koto Batu. Jadi kerajaan Pasumayan Koto Batu itu tempatnya di lereng Gunung Merapi ya, Pak Datuk. Rajonya banyak versinya, cuma yang kita ketahui namanya itu kita abadikan ke gedung yang terbesar di Tanah Datar ko. Itunya Sultan Suri Maharajo Irajo. Nah, itu rajonya. Ada yang orang bilang Sangsa Purba. Nah, itu. Itu juga tuh mah. Itu juga. Mas sebutannya saya berbeda. Mungkin bahasanya itu. Ya bahasa Minangnya Datuk Suri Maharajo Dirajo. Dirajo ya tuh. Dengan permaisurinya itulah itu nama besarnya tuh yang kita agen ke nama rumah bupati. Indo Jelito. Itu permaisuri pertama. Yang kedua ada Putih Cinto Dunia di Pariangan. Ada Putih Sidayu di Padang Panjang Pariangan. Jadi 3 itu makanya ada tamsilan kata tuh sawah gadang setampang bani. Makanan orang 3 luak berarti 3 ibu yang. Yang kedua kerajaan Liguni di Mesero. Nah itulah cikal bakalnya Pariangan Padang Panjang tuh. Liguni dan Mesero. Kerajaan Liguni dan Mesero. Nah itulah tampaknya di Nagari Tua tuh. Nama rajanya Pak Datuk? Rajanya masih Sultan Sri Maharajo Dirajo. Oke, masih raja yang sama. Tentunya tuh yang di Pasumayan Koto Batu, Indo Jelito. Yang di Pariangan Cinto Dunia, yang di Padang Panjang Putih Sidayu. Itu yang kita terima alam sawab. Yang ketiga, setelah mangkat atau meninggal atau mati Sultan Sri Maharajo Dirajo ko maili batang malana lah rombongan yang dari Pasumayan Koto Batu ko menapailah di Dusun Tuo. Dusun Tuo 5 kaum. Kini. Dusun Tuo 5 kaum. Dusun Tuo Batu Batikam tuh mulai dari Congkong Tinggi sampai Balai Sijangu. Itu wilayahnya itu. Kerajaan yang ketiga. Kerajaan ketiga. Yang ke bawah tuh yang Datuk pertama di Minangkabau, Datuk Suri Dirajo. Itu yang magi gala tuh Rajo tuh. Jadi Datuk pertama di Minangkabau Datuk Suri Dirajo. Adapun Datuk Suri Dirajo ko kakak atau tuan kandung dari Indo Jelito. Jadi itu dia memberikan gelar ini ketika berada di kerajaan Dusun Tuo ya. Dusun Tuo ya. Itu gelar pertama kalau di Aceh. Kerajaan yang dua itu masih dipimpin dengan wibawa rajo saya baru. Karena itu masyarakatnya berapa banyak. Oke, kita langsung aja ke yang keempat. Yang keempat, itu dikembangkanlah, dibawalah di Katu Mangguan. Yang nama keteknya Sultan Padukuwasa. Iku anak tua de Putih Indo Jelito. Yang bapaknya Sultan Sri Maharajo Dirajo. Itulah dibawanya lah pertama Salapan dulu ke Sungai Tarap. Itu namanya mangkonya Sungai Tarap Salapan Batu.
5 di atas, 3 di bawah. 5 di dalam, 3 di luar, itu sabong. Iya, iya, iya. Tambah lo 8 koto kapak peredai. Iya. Tambah 2 koto, kapal koto, 2 ikut koto. Iya, iya. Ado gombak, ado ketitiram di ujung tujuan. Jadi apa nama kerajaannya itu berarti? Namun kerajaannya Bungo Setangkai. Jadi yang keempat itu Ananda Bungo Sema, Setangkai. Kerajaan Bungo Setangkai. Iya. Tempatnya di Sumatera. Oke. Rajonya waktu pembukaan kemarin tuh lari kerajaan tuh, memang itu. Rajonya nama ketenya Sultan Padukuhasa, Iya. Bagala Datuk Ketumanggungan. Datuk Ketumanggungan. Jadi Iya. yang mewakili atau Perdana Menterinya itulah Tuan Tita Tuan Tita. dengan gelar Datuk Bandar Putih. Iya. Nah, Tuan kemenakan Tita beliau. itu Bandar Putih. Ya. karena kemenakan beliau itu anak Putih Reno Sudah. Iya. Adapun Putih Reno Sudah ko anak Indo Jelito. Kakak beradik jo yang tinggal di Moko Putih Jamilan. Yang terakhir yang mandehnya Datuk Bandar Kunyang tuh yang bernama Si Gendi itu. Oke. Berarti yang keempat Bungo Setangkai, Iya. yang kelima berarti Itu namanya Kerajaan Bukit Batu Patah. Bukit Batu Patah yang kelima. Bangku itu raja terakhir Bungo Setangkai itu yang bernama Nun Alam. Beliau seorang pertapa. Jadi terakhirnya setelah Datuk Bandar Putih Latuo ikut titah dia gen raja dipindahan ke adiknya Nun Alam. Iya. Jadi terakhirnya Nun Alam itu memimpin Bungo Setangkai dari Bukit Batu Patah. Bungo Setangkai tetap ada. Ada. Iya. Ya, sudah itu Iya. baru dipindah pada lain. Didirikanlah kerajaan Bukit Batu Patah namanya. Iya. Itu baik Bungo Setangkai, Dusun Tuo, Ligundi 16 Selo, Iya. pas main kota Batu di bawah naungan Bukit Batu Patah. Iya. Dengan rajonya Nun Alam. Non alam. Ya. Jadi Setelah kerajaan- lama ke Lamongan tuh baru turun Bulo. Nah, Iya. Oke, berarti Iya. kerajaan yang kelima itu kerajaan Bukit Batu Patah Iya. dengan rajanya adalah Nun Nun Alam. Alam. Nun Alam. Iya. Oke, kita persingkat Iya. saja. Iya. Sekarang yang keenam berarti. Nah, yang keenam, itulah barulah turunlah dari Bukit Batu Patah ke Pagaruyung namanya Bapak Gajo Ruyung. Iya. Dan Bapak Gajo Ruyung itu di kota Tampekno, Gudam, Kampung Tengah, Balai Janggo ko. Iya. Itu. Itu makanya ada di Pagaruyung ko untuk saksi bisu dia gini, ada rumah Teh Bukit. Itu rumah Ulu Balang tuh Panglima Kerajaan Iya. Bukit Batu Patah. Bukit Batu Patah. Di Ya. situ ada istana mungkin itu kalau kita mau mencari ada Suro Batu namanya. Ya. Itulah istana Nun Alam itu Suro Batu. Nah, itu. Oke. Jadi itulah raja yang pertamanya Pagaruyung Nun Alam, itu dipindahkan ke keponakannya, kemanakannya Basuawa. Ya, keponakannya. Rum Pitualo. Rum Itulah Pitualo. cikal bakalnya Pagaruyung pertama itu. Oke. Itu sampai raja Islam pertama itu Sultan Alif Khalifatullah itu. Ya, sampai pengembangan Ya, ke pengembangan. wilayah-wilayah Ya, ya. Minangkabau Ya, di itu. luar. Itu Ya, makanya ya. Pagaruyung ko itu ada onde-onde orang tua ko mencampak jalo kaulu. Kanela badai karayo. Iya. Luak laba pengunung. Iya. Rantau diagi berajo. Jadi Pagaruyung kekuasaannya keluar ke rantau. Iya. Ada 100 lebih itu. Kerajaannya ya. Kerajaan yang ada di Jagat Nusantara kok. Iya. Yang berinduk ke Pagaruyung. Kalau dulu bayi peti itu ya terima kasih ya. Iya. Oke, mungkin Pratu sekilas lagi. Tadi kan Pratu mengatakan kerajaan Minangkabau di Minangkabau Iya. ini ada di Antero Nusantara. Iya. Ya, apakah Minangkabau ini juga ada enggak yang di luar? Iya. Iya, dia Ada. kalau Ada. daerah Malaysia itu masih Iya. Nusantara. Iya, Jadi iya. yang di luar seperti apakah di Arab atau di Australia? Ada Iya, ya. Ada ya. Ada sampai Nah. ke benua Rum itu ada ya. Iya. Sebab talinya ya kan kita pintir tadi ya. Iya. Itu kan yang keturunan Minangkabau menurut Tambo kan begitu. Iya. Dari Sultan Iskandar Zulkarnain. Iya. Nah, dia jadi dalam bahasa orang Eropa tuh Alexander the Great. Tuh. Keren ya. Itu Ya. nama kerennya Nah, tuh. Oke. Jadi Maharaja Ali itu di benua Rum, Maharaja Dipang di Padua Cino, jadi Maharaja Dirajo yang turun kemari. Oke. Kapulo Pacunan ko itu. Oke. Oke, terima kasih Pak Datuk, terima kasih Bundo. Mungkin ada closing statement dari Bundo Ganduang tentang apa namanya kok? Sumbang do balik ke Bundo. Ya. Baik, mungkin terima silakan, kasih Bundo. ya. Ya. Untuk sebagai penutup dari Bundo, pesan yang disampaikan kepada anak-anak Bundo, generasi semuanya, bahwa mari
mari kita terapkan ya, kita jaga diri kita sendiri dengan yang sudah disebutkan dari Sumbang Dua Bali tadi. Terutama udah lihat ini yang agak susah anak kita sekarang ini menjaganya Bundo, karena kita sesama kita ini harus saling menjaga perasaan ya, terutama pada Sumbang Kurena itu Bundo. Sumbang Kurena mereka Bundo lihat masih belum diterapkannya. Masa kita tidak saling menjaga perasaan sesama? Boleh awak bisa Sumbang Kurena ini mungkin bagi anak-anak muda yang kita jelaskan sepintas saja Bundo, apa itu Kurena? Kurena itu tabiat perilaku yang dibawa dari lahir, bisa dirubah ya. Kebiasaan. Ya. Atau karakter, mungkin bisa karakter ya. Karena yang tidak bisa dirubah itu kan tentu wajah kecuali oplas. Yang itu karakter kita, bawaan kita itu bisa dirubah. Contoh singkatnya saja ya, dia berjalan bertiga. Satu orang misalnya slip atau terjatuh, kemudian yang dua orang itu dia bukannya membantu temannya yang jatuh, malah tertawa kegalaan kawannya jatuh. Atau celenya bertiga berbisik-bisik berdua. Sementara yang seorang lain itu tersinggung. Jadi sama-sama kita jago perasaan kawan itu. Jadi sebetulnya banyak yang lain lagi Sumbang Kurena ini ya, karena waktu sekilas saja dari aku. Jadi mari kita sama-sama ya nak untuk kita kita jaga ini sebagai perempuan Minang. Kita ini sebagai Kabupaten Luak Nantuo akan menjadi percontohan oleh orang luar. Kita bagaimana sifat pribadi karakter kita. Apalagi mahasiswa sekarang ini banyak berdatangan dari daerah lain ya. Jadi kita yang berdomisili di Tanah Datar, perlihatkanlah kita sebagai pilot project lah, katakan begitu sebagai contoh oleh orang tua. Terima kasih itu aja ya. Oke, Ananda semua, ternyata yang disampaikan Bundo tadi, Sumbang Kurena ini kebiasaan karakter kita sehari-hari yang perlu juga kita bercermin atau belajar tentang Sumbang Dua Bali ini. Ternyata memang luar biasa Bundo, Sumbang Dua Bali ini sesuatu pembelajaran kepada generasi muda kita, bahwasanya Minangkabau idealnya seperti ini, seharusnya seperti ini. Oke, mungkin terakhir daripada tuh ada saran sepintas saja Pak. Ya, terima kasih. Mungkin itu sebagai penutup ya. Kita yang pertama perbanyak sosialisasi mengenai seluk-beluk adat, norma adat, hukum adat, ketentuan adat gitu. Itu bersambung baik untuk generasi muda putih bungsu bersama orang muda gitu. Itu kalau indak jatuh tolong julek gitu. Paham kan maksudnya? Kalau indak jatuh tolong julek. Kalau bahasa orang kini jabut bola. Jadi itulah harapan dari pemangku adat, baik dari Bundo Kanduang ataupun nenek mama terhimpun dalam Elkam Kabupaten Tanah Datar. Itu Elkam Tanah Datar insya Allah sudah banyak berbuat itu. Jadi untuk insya Allah tahun 2025 kok itu ada turun petanggo lah ya. Bentuk panai di beluka ya. Nambah panai juga. Nambah lawang dua itu baru. Sebagian kecil ala ke beberapa SD, beberapa SMP gitu. Magian dasar-dasar adat kos macam tadi itu. Dan sampai deko nama suku awak ndak tahu. Nama dati awak ndak tahu awak kan itu. Jadi kalau talami jatuh tolong dulu itu pesan dari yang Datuk Sinarobasa. Oke, terima kasih Pak EM Datuk Sinarobasa yang telah menutup tadi penjelasannya. Sekarang mungkin yang terakhir, ada nggak Anda yang bisa memperkenalkan diri di atas pentas ini? Salah seorang. Ananda dari mahasiswa yang bisa menjelaskan diri. Silakan, Ana. Oke, boleh. Mau berdiri di sini. Menjelaskan kepada penonton, memperkenalkan diri. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa nggak? Atau ada yang lain? Itu cikal bakalnya tuh.
generasi penerus. Oke, bisa? Oke, silakan. Silakan. Ya. Bisa. Ya, silakan naik, silakan. Naik. Ya. Ah, kan ya. Silakan di tengah. Ya. Ya. Berdiri aja ya. Oke, pertanyaan nggak berat-berat. Nah, cuma mungkin ya mohon maaf pemirsa, mungkin ini Ananda dari mahasiswa Universitas Islam Mahmud Yunus Batu Sangkar. Kami izin untuk duduk karena Ananda kami berdiri. Jadi kami ingin tahu, perkenalkan kembali, lalu nagari asalnya di mana? Iya. Perkenalkan saja, salam sudah tadi. Ya, perkenalkan saja. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Hana Rehana Maesa, biasa dipanggil Hana. Ya. Hana berasal dari negari Padang Pariaman. Oh, Padang Pariaman. Ya, oke. Padang Pariaman, Hana sukunya apa? Hana suku Sikumbang ya. Oh, Sikumbang, berarti kemenakan ayah. Ya, suku Sikumbang ya. Kemenakan ayah Sikumbang. Ya. Boleh tahu Hana datuknya atau penghulunya siapa? Oh, belum tahu ya. Oke. Oke, terima kasih Ana atas keberaniannya tampil di sini. Makasih, kami silakan kembali. Silakan Ana, silakan kembali. Datuk Sinarobasa. Iya, izin iya. Oke. Izin ya. Iya. Sikumbang. Oke. Muslim Ini Sikumbang sebetulnya yang ingin kita capai ke depannya, ya. Pemirsa yang ingin kita capai ke depannya, khusus Bundo Kanduang dan Elkam, Kerapatan Alam, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Tanah Datar ini mempunyai program Niniak Mama dan Bundo Kanduang masuk sekolah. Kita ingin tahu lebih dalam tentang kemampuan anak-anak kita di Minangkabau ini, baik itu mengenai nagarinya, sukunya, niniak mamanya, ya kaumnya, ya, supaya mereka nanti ketika pergi jauh dari daerahnya, mereka ketika ditanya akan enteng saja menjawab, siapa orang tua ini, apa kerja ini, suku ini di mana. Oke, makasih pemirsa, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bertemu di episode berikutnya. Kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.